Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, selamat datang kembali di podcast KPP Madya 2 Jakarta Selatan 2. Selalu dengan tagline kami, Ngopi Madu, ngobrol pajak happy bareng KPP Madya 2. Bagaimana kabarnya kawan pajak hari ini? Baik, semoga senantiasa sehat dan berbahagia selalu ya kawan pajak. Perkenalkan, saya Didi, bagian dari tim penyuluh KPP Madya 2 Jakarta Selatan 2. Untuk episode kali ini, kita masih akan melanjutkan pembahasan mengenai sistem informasi terbaru dari DJP yang masih dalam tahap persiapan, yaitu Kortek. Kita akan membahas mengenai beberapa hal terkait kondisi existing saat ini dengan gambaran kondisi mendatang saat nanti Kortek sudah berjalan. Nanti kita akan bahas dalam bentuk infografis. Baik, kita mulai saja. Kawan pajak, untuk infografis Kortek sistem nanti kita akan kami sajikan dan nanti bisa dilihat di layar. Kami nanti akan banyak menyajikan untuk kondisi saat ini ataupun kondisi di masa depan ketika nanti Kortek sudah berjalan. Baik, kita mulai. Untuk yang pertama, nanti pemberian akses digital. Untuk proses pemberian akses digital ini, kita bandingkan untuk kondisi saat ini, mulai dari pendaftaran NPWP, pemberian layanan elektronik, aktivasi akun PKP, ini proses dilakukan secara terpisah dan bertahap. Dan pemberian akses DJP online dan akun PKP ini hanya bisa dilakukan secara manual ke KPP. Sedangkan di kondisi masa depan, untuk pemberian akses layanan digital, tadi yang sebelumnya baik pendaftaran NPWP, pemberian layanan elektronik, maupun aktivasi akun PKP, ini nanti melalui satu proses secara online. Ini nanti melalui sistem di Kortek. Dengan akses digital, nanti wajib pajak dapat menggunakan seluruh layanan perpajakan yang disediakan DJP secara online. Selanjutnya, nanti untuk pengaturan ulang kata sandi, yang sebelumnya kita masih membutuhkan EVIN ya. Baik, nanti kita bisa ucapkan selamat tinggal kepada EVIN. Baik, untuk kondisi saat ini, sebagai perbandingan juga, pertama, wajib pajak perlu menginput kode EVIN untuk dapat melakukan pengaturan ulang kata sandi. Yang kedua, ini apabila wajib pajak lupa kode EVIN yang dimiliki, maka wajib pajak harus datang ke kantor pajak. Kondisinya seperti itu kalau misalnya kondisi saat ini. Sedangkan kondisi di masa depan, yang pertama, nanti wajib pajak dapat secara mandiri melakukan pengaturan ulang kata sandi menggunakan email. Yang kedua, wajib pajak tadi tidak perlu menggunakan kode EVIN lagi. Baik, untuk layanan berikutnya, untuk NPWP 16 digit. Ini untuk format baru NPWP, nanti meliputi untuk wajib pajak orang pribadi, untuk yang WNI ya, ini nanti menggunakan nomor induk kependudukan, atau yang kita lebih mudah nanti kita singkat dengan NIK. Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi WNA, wajib pajak badan, wajib pajak instansi pemerintah, ini cukup dengan menambahkan angka 0 di depan 15 digit NPWP format lama yang sudah ada sebelumnya. Hal ini untuk memudahkan wajib pajak, karena di sini tidak perlu menyimpan dua nomor yang berbeda. Ditambah untuk memudahkan integrasi data perpajakan dengan data pihak ketiga lainnya. Dan juga untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh DJP. Selanjutnya, layanan berikutnya adalah NITKU. Ini adalah nomor induk tempat kegiatan usaha. Untuk kondisi saat ini, NPWP pusat ini memiliki cabang, katakanlah cabang pertama, kedua, maupun cabang ketiga.
untuk saat ini pusat dan cabang ini memiliki NPWP masing-masing. Sedangkan untuk kondisi masa depan, ini nanti NPWP pusat, ini untuk kode. Sedangkan dia ketika mempunyai cabang, ini nanti akan diberikan NITKU. Katakanlah cabang pertama ini ada NITKU pertama, yang kedua NITKU kedua, dan sebagainya. Dan hanya terdapat satu NPWP untuk entitas pusatnya. Jadi, manfaatnya di sini, manfaat penggunaan NPWP 1 tadi, satu NPWP ya, ini menyederhanakan administrasi perpajakan wajib pajak melalui penggunaan identitas tunggal dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Yang selama ini NPWP-nya cukup banyak, nanti akan jadi satu ya. Jadi cukup mudah dan sederhana. Baik, selanjutnya kita membahas tentang penyampaian SPT. Di sini nanti satu jenis formulir SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi. Sedangkan ini SPT massa disampaikan oleh wajib pajak pusat menggunakan pre-populated data dari seluruh bukti potong dan faktur pajak yang diterbitkan. Selanjutnya, proses penyampaian SPT ini nanti terintegrasi dengan proses yang lain, termasuk pembayaran, e-Bupot, dan e-faktur. Jadi nanti kedepannya tidak terpisah-pisah untuk pembayaran, e-Bupot maupun e-fakturnya ada di satu sistem kita Kortek. Selanjutnya masih terkait dengan penyampaian SPT. Untuk sistem nanti secara otomatis mengirim pengingat kewajiban penyampaian SPT. Jadi di sini mungkin nanti akan disampaikan apakah SPT-nya sudah disampaikan atau belum, nanti akan ada notifikasinya. Jadi wajib pajak tidak akan terlupa untuk penyampaian SPT-nya, insya Allah ya. Selanjutnya di Kortek ini kita bahas berikutnya adalah persiapan SPT. Seperti yang sebelumnya, sebelum menyampaikan SPT kita harus mempersiapkan ya beberapa hal untuk disampaikan di SPT tersebut. Untuk di Kortek sendiri nanti dokumen yang perlu disiapkan untuk pelaporan SPT ini meliputi antara lain pertama faktur pajak, ini sebagai dasar pembuatan untuk SPT masa PPN. Selanjutnya untuk bukti potong pajak, bukti pemotongan pajak ini jika kita melakukan pelaporan SPT masa PPH ya. Sedangkan untuk SPT tahunan kita nanti memerlukan laporan keuangan dan rekapitulasi peredaran bruto. Jadi seperti yang tersebut sebelumnya ya, ada beberapa hal berbeda antara SPT masa PPN, SPT masa PPH maupun SPT tahunan PPH. Kami ini agak simpel nantinya ke depannya. Baik, selanjutnya nanti untuk pembuatan kode billing, ini di sistem Kortek nanti, ini pertama kode billing dapat dibuat sekaligus untuk beberapa jenis pajak atau masa pajak maupun ketetapan pajak. Kedua, kode billing secara otomatis diberikan oleh sistem untuk SPT dengan status kurang bayar. Ketiga, tersedia daftar tagihan yang belum dibayar untuk melakukan pembuatan kode billing. Dan keempat, tersedia juga dashboard kode billing aktif. Ini untuk mengecek kode billing yang pernah dibuat, apakah sudah dibayar atau belum. Ini akan tersedia di dashboard kode billing. Selanjutnya untuk proses pembayaran pajak, ini melalui Kortek nanti wajib pajak dapat melakukan pembayaran SPT ataupun tagihan pajak melalui sistem bank persepsi. Ini yang telah terhubung dengan sistem DJP. Ini pembayaran juga dapat dilakukan menggunakan deposit pajak. Jadi di Kortek nanti akan ada deposit pajak yang akan saya jelaskan berikutnya. Deposit pajak ini yaitu akun yang nanti menampung setoran wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau tagihan
atau pajak kurang bayar yang sudah ada maupun yang akan timbul kemudian. Nanti cukup mudah bisa dilihat kalau misalnya sudah ada depositnya. Selanjutnya untuk proses permohonan penyesuaian pembayaran, ini permohonan atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pengembalian imbalan bunga, dan pemindah bukuan. Ini nanti dapat diajukan secara mandiri melalui portal wajib pajak. Jadi kelebihannya di sini ini tanpa menghubungi petugas ataupun datang ke kantor pajak. Yang kalau kita bandingkan yang sebelumnya untuk PBK ini kan kita harus melakukan pengajuan ke kantor pajak untuk saat ini, baik maupun sebelumnya, walaupun saat ini sudah ada IPBK, tetapi tetap ada otorisasi dari petugas pajak untuk menerima atau tidak. Jadi di sini kalau nanti di Kortek ini bisa dilakukan langsung, nanti tanpa melibatkan petugas ataupun datang ke kantor pajak. Baik, untuk wajib pajak yang memiliki profil risiko rendah, ini proses penyelesaian permohonan dapat dilakukan secara otomatis nanti oleh sistem di Kortek. Baik, selanjutnya di Kortek nanti akan ada juga ikhtisar profil wajib pajak. Ikhtisar profil pajak ini meliputi beberapa informasi. Ini antara lain, pertama ada identitas wajib pajak. Ini nanti meliputi nama wajib pajak. Selanjutnya ada juga di identitas wajib pajak itu nanti ada NPWP, ada alamat. Selanjutnya ada juga informasi kontak wajib pajak. Selanjutnya di ikhtisar ini juga nanti akan memuat jenis pajak terdaftar. Ini jadi nanti kita bisa melihat jenis pajak yang menjadi kewajiban wajib pajak itu apa saja. Sebagai contoh, apakah ada kewajiban PPh pasal 25, PPN, PPh pasal 21 dan sebagainya, nanti bisa dilihat di sini di jenis pajak terdaftar. Nanti di sini juga ada berikutnya ada riwayat permohonan. Ini meliputi riwayat kasus atau permohonan layanan apa saja yang sedang berjalan. Selanjutnya ada riwayat saldo. Ini riwayat saldo ini menyediakan saldo transaksi wajib pajak meliputi hak dan kewajiban perpajakan dari wajib pajak. Selanjutnya ada juga daftar fasilitas. Ini meliputi daftar fasilitas perpajakan aktif yang dimiliki oleh wajib pajak. Jadi daftar fasilitas apa saja yang dimiliki oleh wajib pajak nanti akan termuat di sini. Selanjutnya ada daftar kode billing aktif. Ini nanti akan meliputi daftar kode billing yang belum dibayar, yang sebelumnya sudah dibuat. Ini akan muncul di sini, dan yang belum dia bayar nanti akan muncul di daftar kode billing aktif. Selanjutnya di Kortek ini ada fitur baru. Nanti ada buku besar wajib pajak. Ini di fitur ini akan meliputi beberapa hal, antara lain ini riwayat transaksi yang berupa ini riwayat transaksi hak dan kewajiban perpajakan yang terinci dalam bentuk entry, debit, dan kredit. Ini layanan ini selanjutnya akan terintegrasi, baik pencatatan hak dan kewajiban perpajakan ini nanti terintegrasi dengan proses bisnis perpajakan lainnya. Selanjutnya di fitur buku besar ini ada juga rekonsiliasi otomatis. Jadi di sini untuk rekonsiliasi pembayaran atas pemenuhan kewajiban perpajakan ini akan muncul terdata secara otomatis. Dan yang menarik lagi di sini ada fiturnya, fitur ini dapat diunduh. Jadi transkrip riwayat transaksi hak dan kewajiban perpajakan nanti dapat diunduh oleh wajib pajak dan bisa diakses. Selanjutnya kita membahas manfaat taxpayer account management.
Ya, nanti mungkin kedepannya akan kita singkat dengan ini TAM ya. Untuk TAM ini nanti di sini terintegrasi, jadi menampilkan data dan atau informasi perpajakan ini secara lengkap dalam satu tampilan aplikasi. Di sini ini mutakhir, jadi terkini. TAM ini nanti akan menyajikan informasi hak dan kewajiban pajak secara mutakhir dan nanti real time ya mungkin ya. Selanjutnya untuk keandalan ini kita bisa memberikan informasi perpajakan yang lebih valid. Jadi di TAM nanti ini informasinya kita sebut nanti handal karena memberikan informasi perpajakan yang lebih valid. Dan yang salah satu yang terakhir juga nanti ada kemudahan akses. Jadi memudahkan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan. Nanti bisa dilihat di mana saja selama ada internet aktif. Ini insya Allah bisa kita lihat ya. Baik, di Kortek ini juga nanti ada layanan wajib pajak. Karena layanan wajib pajak ini nanti meliputi perluasan layanan. Wajib pajak dapat memperoleh layanan perpajakan secara online ini melalui Kortek dan kontak center 1500-200 atau yang kita kenal saat ini dengan Klik Pajak. Tentunya wajib pajak dapat mengakses lebih banyak jenis layanan perpajakan secara online dan bisa juga ini melalui Klik Pajak. Baik, untuk layanan berikutnya, untuk layanan wajib pajak, ini kanal layanan wajib pajak. Ini sebelumnya kita ada perluasan layanan. Yang pertama, ini wajib pajak dapat memperoleh layanan perpajakan secara online melalui Kortek dan kontak center 1500-200 yang sebelumnya kita kenal dengan Kortek. Kedua, wajib pajak dapat mengakses lebih banyak jenis layanan perpajakan secara online dan melalui Klik Pajak juga. Sistem ini nantinya borderless service. Jadi pertama, wajib pajak yang tidak dapat menggunakan saluran online atau Klik Pajak dapat mengakses melalui layanan secara tatap muka. Kedua, pengajuan layanan secara tatap muka ini dapat dilakukan pada kantor pajak mana saja dan tidak lagi terbatas pada kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Jadi keunggulannya nanti wajib pajak bisa mengajukan mungkin yang terdekat ya kalau, atau nanti bisa di sini nanti ada notifikasi di kantor mana yang ketersediaannya ada, nanti bisa memilih di situ, atau nanti kalau misalnya tergantung wajib pajak di sini apakah nanti mau menunggu di kantor yang terdekat, katakanlah ketika dia sudah kosong atau ada jadwalnya atau ada kuota tersedia, nanti bisa memilih situ, atau kalau memang membutuhkan yang tercepat bisa memilih di yang tersedia kantor pajak mana saja. Ini dengan Kortek ini wajib pajak dapat mengakses lebih banyak layanan online serta akses layanan offline di unit kerja DJP mana saja tadi ya. Untuk fitur layanan wajib pajak kedepannya nanti ada fitur otomasi layanan. Jadi wajib pajak dengan kriteria tertentu ini dapat menikmati lebih banyak layanan yang dapat diproses secara otomatis oleh sistem tanpa melalui penelitian petugas. Kedua, ada unduh dokumen mandiri. Jadi wajib pajak dapat mengunduh sendiri dokumen produk layanan perpajakan ini yang divalidasi keasliannya dengan tanda tangan elektronik. Ketiga, ada tracking permohonan. Jadi di sini wajib pajak dapat melihat semua permohonan yang telah diajukan serta memantau status atau perkembangan dari permohonan yang wajib pajak ajukan melalui portal wajib pajak. Jadi di sini wajib pajak akan semakin mudah untuk mengakses dan menggunakan layanan perpajakan yang tersedia secara online melalui sistem Kortek nantinya. Selanjutnya untuk edukasi perpajakan,
nanti wajib pajak dapat mengakses, memilih, dan mereservasi kelas pajak yang tersedia dan ditampilkan pada portal wajib pajak atau situs web DJP. Wajib pajak juga dapat membuat rencana untuk mengikuti kelas pajak sesuai dengan tema yang dibutuhkan. Baik kawan pajak, sekian podcast kita kali ini ya. Semoga dapat memberikan pencerahan kepada kawan pajak terkait sistem perpajakan kita yang baru ini. Terima kasih kepada kawan pajak yang sudah menonton podcast KPP Madya 2 Jakarta Selatan 2. Nantikan terus podcast kami di episode-episode selanjutnya. Dan sebelum acara ini saya tutup, saya ingin mengingatkan kepada kawan pajak untuk stay tune mengikuti YouTube dan IG Live KPP Madya 2 Jakarta Selatan 2. Jangan lupa ajak teman dan saudara untuk follow IG KPP Madya 2 Jakarta Selatan 2 di @madya2jaksel2 dan YouTube KPP Madya 2 Jakarta Selatan 2 untuk dapat info terbaru seputar perpajakan. Tetap bahagia dan senyum selalu kawan pajak. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.